Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, senang berjumpa kembali dengan saya. Pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam tema mengenal Dia, mengenal kemuliaan Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita persiapkan firman Tuhan kita dari surat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-23. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 23. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami ada di surga, inilah kami yang mau belajar firman-Mu. Tuntunlah kami untuk betul-betul memahami apa yang dimaknakan, dikandungkan di dalam firman Tuhan untuk kami laksanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, firman Tuhan kita pada saat ini berkisah tentang Paulus yang sangat memuji akan hidup iman dan tindakan kasih daripada jemaat di Efesus. Kita melihat hal itu melalui ayat yang ke-15 dan yang ke-16, bagaimana Paulus bersyukur untuk iman percaya daripada orang Efesus, dan juga atas tindakan kasih orang Efesus kepada setiap orang-orang kudus, orang-orang percaya. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, yang menarik adalah bagian yang selanjutnya yang kemudian dikatakan oleh Paulus, yaitu Paulus mendoakan supaya jemaat-jemaat di Efesus mendapatkan selalu tuntunan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ini menarik sekali. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang tidak pernah kita tahu dengan jelas. Kenapa kita dilahirkan di kota A, di tempat B, bertemu dengan keluarga seperti kita punya keluarga, kita punya anak, suami, pasangan, dan pekerjaan yang demikian. Semua tidak pernah kita memilihnya, dan semua tidak pernah kita pahami dengan terang benderang kenapa semua ini menjadi bagian kehidupan kita. Nah, apa yang kemudian menjadi hal yang kemudian sering kita sebut sebagai pergumulan adalah ketidakmampuan kita memahami
atau tahu akan apa yang Tuhan rencanakan di dalam penempatan-penempatan kehidupan yang kita miliki. Dan juga ketidaktahuan kita akan apa yang Tuhan berikan sebagai kemampuan untuk melakukan setiap bagian kehidupan yang Tuhan telah rencanakan kepada kita. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara saya. Karena kita tidak tahu kenapa kita mengalami keadaan seperti ini, dan karena kita tidak tahu kenapa dan apa saja yang Tuhan berikan untuk kita menghadapi pergumulan-pergumulan ataupun keadaan-keadaan yang kita alami saat ini, maka kita mengeluh, putus asa, dan berbagai macam segala hal yang kita katakan sebagai penderitaan. Nah, menarik Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini berkata, Paulus mendoakan supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, untuk kemudian roh hikmat dan wahyu itu, yaitu Roh Kudus, membawa kita mengenal Dia, mengenal Tuhan. Nah, roh hikmat atau roh wahyu itu membawa kita mengenal Dia, mengenal Tuhan, membuat Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan maksudkan untuk hidup kita dan apa yang Tuhan titipkan bagi kehidupan kita. Itu yang terdapat di dalam ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan. Itu maksudnya adalah apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam rencana bagi kehidupan. Betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukan kepadanya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya. Dan apa yang merupakan hal-hal yang baik yang Tuhan akan berikan di dalam rencana Tuhan itu. Itu maksud daripada ayat 18 dan 19. Jadi Paulus mendoakan untuk kita dituntun oleh Roh Kudus mengenal Tuhan, dan di dalam pengenalan akan Tuhan maka kita mampu memahami setiap bagian hidup kita tak pernah keluar dari rencana Tuhan. Kenapa aku menikah dengan dia? Kenapa aku punya anak dia? Kenapa aku ditaruh dan dilahirkan di dalam keluarga ini? Kenapa aku harus ada di dalam pekerjaan ini? Kenapa aku ditempatkan di kota ini? Kenapa aku menghadapi permasalahan seperti ini? Semua itu Tuhan adakan untuk kita di dalam rencananya. Itulah dimaksudkan pengharapan dalam panggilannya. Apa yang Tuhan harapkan di dalam panggilannya untuk kita? Untuk apa kita ditaruh di tempat-tempat itu oleh Tuhan? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Roh Tuhan yang membawa kita mengenal akan Dia akan membawa kita memahami kekuatan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam segala rencana ataupun perkara-perkara kehidupan yang Tuhan berikan. Misalnya kita menghadapi permasalahan pernikahan, kita tahu bahwa Tuhan berikan permasalahan pernikahan itu karena Tuhan ingin mendewasakan kita dan pasangan. Dan kemudian Tuhan juga memberitahukan kepada kita yang kedua, apa kekuatan yang Anda miliki dan pasangan miliki untuk menghadapi tantangan pernikahan itu. Nah, dengan demikian maka tidak ada lagi sebuah syak ataupun keluhan ataupun sebuah penyesalan ataupun keputusasaan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang beriman. Karena kenapa? Tuhan yang kita cari dan kemudian kita mengenal Dia akan memberitahukan apa rencananya dan apa titipan kuasanya untuk kita menyelesaikan rencananya itu. Sehingga tidak ada lagi sebenarnya yang menjadi sebuah keluh kesah ataupun putus asa kalau kita betul-betul berdoa demikian. Dan Tuhan katakan di dalam bagian sisa perikop ini, Dia katakan semua akan Tuhan berikan untuk kita. Karena kenapa? Itu semua merupakan hal yang Dia sudah mulai kerjakan
dengan menghadirkan Kristus. Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Dan kemudian Kristus yang didudukkan di sebelah kanannya menjadi pribadi yang punya kuasa di dunia saat ini dan di dunia yang akan datang. Dan semua itu ditaruh di kaki Kristus. Semua ditaruh di kaki Kristus. Dan Kristus yang berkuasa itu adalah kepala gereja. Sehingga tidak mungkin gereja atau jemaat Tuhan atau orang percaya yang beriman kepadanya tidak diungkapkan apa makna rencana Tuhan dan apa kekuatan yang Tuhan berikan dalam menyelesaikan rencana itu. Pasti akan diungkapkan, pasti akan dinyatakan kuasa itu. Sehingga tidak ada orang yang tidak dapat menyelesaikan hidupnya dengan baik. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala permasalahan, di dalam segala perkara kehidupan, Tuhan menyatakan semuanya, apa yang menjadi rencananya dan apa yang menjadi kekuatan yang Tuhan titipkan kepada kita, dan kita mampu menyelesaikannya. Masalahnya adalah apakah kita pernah berdoa demikian? Seringkali doa-doa kita adalah sebuah doa yang mengharapkan pemuasan kepada tubuh, pemuasan kepada keinginan pribadi kita sendiri, pemuasan terhadap kedagingan kita sendiri. Akhirnya apa yang kita doakan seringkali menjadi sebuah hal yang tidak kita dapatkan, dan akhirnya kita berkeluh kesah, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan, dan hidup tidak pernah keluar dari segala keluh kesah dan putus asa. Karena kita tidak berdoa untuk dituntun oleh Roh Kudus mengenal Dia. Kita lebih memenuhi doa-doa kita dengan saya minta ini, saya minta itu, saya harus punya ini, saya dapat menyelesaikan ini karena saya menilai bahwa aku harusnya seperti ini. Kita tidak pernah mencoba memahami dan mengenal Tuhan. Dan kalau kita seharusnya sudah betul-betul memahami dan mengenal Tuhan, tidak ada yang menjadi sebuah problematika yang begitu pelik sampai kita putus asa menghadapinya. Karena kenapa? Kalau kita mengenal Dia, Dia ungkapkan rencananya. Kalau kita mengenal Dia, Dia nyatakan apa kuasa yang dititipkan kepada kita. Dan semua apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas panggilan kita akan diberikan kepada kita. Karena kenapa? Kita adalah tubuhnya, kepala kita Kristus. Dan Kristus sudah diberikan segala kuasa di muka bumi ini untuk dunia saat ini pun dunia yang akan datang. Apalagi yang kurang. Nah, ini firman untuk kita. Firman yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus di dalam segala pergumulan kehidupan mereka yang teraniaya, di dalam kehidupan banyak orang yang tidak percaya, supaya memberikan kekuatan buat orang-orang Efesus. Dan firman ini kemudian dinyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian pada saat ini, supaya Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian memahami hidupmu adalah hidup yang direncanakan Tuhan, dan hidupmu adalah hidup yang diberikan sebuah kekayaan yang tak pernah Anda bayangkan untuk menyelesaikan kehidupan dengan baik. Masalahnya adalah, pernahkah Anda dengan fokus sepakat mencari dan mengenal Tuhan, Roh Kudus kemudian dipakai untuk pemuasan kemuliaan nama Tuhan dan bukan pemuasan diri sendiri? Itulah yang mau kita kumpulkan dalam firman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita boleh melaksanakan firman ini dengan baik, dan di dalam kita melaksanakan firman ini, Tuhan memberikan kepada kita terang di dalam roh hikmatnya, mengenali, mengetahui rencana di dalam panggilannya, dan mengetahui segala talenta, kuasa, dan segala kekuatan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang